Salam sejahtera buat Bapak Ibu semua. Apa kabar? Apa kabar? Kabar baik. Itu tadi Pak Noel. Saya ingat Pak Yusuf Arbianto dalam suatu kesempatan mengatakan kalau dikatakan apa kabar, kabar baik gitu ya Pak ya. Oke, apa kabar? Kabar baik. Baik, ya Bapak Ibu, pagi tadi satu bagian Alkitab yang saya renungkan, saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua dari Ratapan 3 ayat 22, dari mulai ayat 22, yang mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Tuhanlah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Baiklah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Seberapa dari kita semua yang pagi hari ini bangun pagi, membuka mata kita dan mengatakan thanks God, puji Tuhan. Bener nih ya. Berarti yang tidak angkat tangan tidak mengatakan itu ya? Atau bagaimana? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Seberapa di antara kita yang ada di Heartline Center Building ini atau yang di ruang Zoom bisa raise your hand ya, yang di ruang Zoom mengatakan bahwa Tuhan begitu baik, terima kasih Tuhan saya boleh bangun pagi hari, tidak terus tidur gitu sampai sekarang, bisa bangun, bisa bernafas kembali. Siapa yang mengangkat tangan, memuji Tuhan pada pagi hari ini? Wow, masih ada yang tidak angkat. Tapi satu hal ya Bapak Ibu, apapun pergumulan kita, apapun isi hati kita hari ini, saat ini, ingat Tuhan. Tuhan Allah kita yang maha besar itu, yang sama dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya, Dia yang akan terus memelihara kita. Seperti bagian Alkitab tadi yang kita baca, kita sama-sama dengarkan bahwa Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Kita berdiri, kita akan berkata kepada Tuhan bersama-sama, ku bersyukur Bapa, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, dan itu adalah rancangan yang terbaik. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi sambil mengingat betapa banyak yang sudah Tuhan berikan pada kita di tengah pergumulan-pergumulan yang mungkin mendesak kita sampai saat ini. Tapi ingat, Tuhan itu setia. Katakan, ku bersyukur padamu. Banyak yang Kau perbuat
di dalam hidupku. Rancangan indahmu nyata di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kita katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa bersama. Kita menghadap hadirat Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, tak henti-hentinya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala apa yang telah Kau berikan pada kami, atas pemeliharaanmu sampai saat ini. Karena kami percaya Tuhan, Kau telah menciptakan kami, Engkau pun yang akan mendampingi kami, memelihara kami, sampai pada kesudahannya nanti Kau jemput kami pulang ke rumah-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih buat momen yang luar biasa nih Tuhan, devosi yang kami lakukan setiap hari Jumat. Biarlah kiranya Engkau saja mau berkenan dan melayakkan kami untuk dapat memuji, membesarkan nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan dan mendengarkan firman-Mu hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, kiranya Engkau saja Tuhan yang mau beracara, Kau mau pakai orang-orang yang melayani pada hari ini, dan juga Kau mau berikan hati yang lembut Tuhan untuk dapat menerima firman-Mu pada hari ini. Baik yang ada di tempat ini, di ruang Zoom, dimanapun mereka berada yang menikmati hadirat-Mu dalam devosi ini di kanal YouTube Heart Yaski TV. Biarlah kami menikmatinya dengan penuh syukur, karena Engkau masih terus memperhatikan kami, mempedulikan kami, mengasihi kami, sampai pada saat ini, sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, syukur kami Tuhan, yang kami alaskan dan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dalam sebuah perjalanan misi yang kami lakukan ke daerah Watampone di Sulawesi Selatan, ketika itu kami membawa pesan BDKA, berpetualang dalam kerajaan Allah, di mana kami mencoba untuk
membagikan betapa luar biasa ketika kita terhubung dengan Tuhan setiap hari kepada anak-anak yang masih kecil, anak-anak sekolah dasar waktu itu. Singkat cerita, ada seorang anak yang ternyata sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Luar biasa. Dia mengatakan pada saya seperti ini, "Kak, tahu tidak Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu maha kuasa." Kenapa? Karena Tuhan hanya butuh waktu 1 tahun untuk mengubah saya dari yang pemarah menjadi tidak pemarah. Kenapa? Karena mama saya dan bapak saya dari kecil marahin saya, tapi saya nggak berubah-ubah. Tapi ketika dia diperkenalkan bagaimana indahnya terhubung dengan Tuhan melalui pembacaan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ia boleh diubahkan dengan firman Tuhan. Anak sekecil itu sudah menyatakan dalam dirinya, firman Tuhan itu berkuasa. Dia bilang begini lanjutnya, seperti kakak dulu bilang, kalau saya membaca firman, saya mendengar kata-kata Tuhan. Kata-katanya saja sudah berkuasa, apalagi pribadinya yang luar biasa. Amin. Dan pada hari ini kita akan lebih dalam lagi mengenal tentang Tuhan yang maha besar, Tuhan Allah Israel. Tuhan yang menciptakan manusia dari awalnya. Kemudian Tuhan juga yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan membawa keturunannya masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tuhan juga yang mempedulikan dan mengasihi manusia sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Karena barang siapa yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh yang kekal. Tuhan yang sama juga hari ini yang memelihara kita dan menemani kita dalam pelayanan di Yayasan Yaski yang adalah milik Dia. Tuhan yang sama juga yang akan nantinya kita nantikan kedatangannya untuk kedua kalinya. Mari kita berdiri. Kita akan kembali menyembah Tuhan dengan menyanyikan Kau Tetap Allah. Menyambut firman Tuhan yang nanti akan dibagikan oleh Pak Yoke Pribadi, CEO Yayasan Yaski. Dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai
selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Amin. Silakan duduk. Apa di sini yang nggak percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa? Semua Allah Maha Kuasa nggak? Tidak ya. Jadi Allah yang mana yang Maha Kuasa? Ya, hanya Allah dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itulah Allah yang kita kenal. Namanya Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa pada pagi hari ini. Kami datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami. Roh-Mu yang kudus Tuhan, menanamnya, menerapkannya, dan terus Tuhan, menemani kami Tuhan, supaya kami Tuhan senantiasa melakukan apa yang berkenan di dalam kasih karunia dan apa yang Kau lihat. Menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini saya dikasih judulnya Allah yang Sang Maha Kuasa. Ya, Allah Sang Maha Kuasa, tapi kita tahu bahwa Allah Sang Maha Kuasa itu adalah Tuhan. Kita buka dari Yeremia 32 ayat 17 ya, tapi ini saya panjangin sampai ke ayat 19. Oke. Saya baca ya. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan lengan-Mu yang terentang. Tidak ada satupun yang mustahil bagimu. Engkaulah yang menunjukkan kasih setia-Mu kepada beribu-ribu orang dan yang membalas kesalahan para bapak kepada anak-anak sesudah mereka. Ya Allah yang besar dan perkasa, nama-Mu adalah Tuhan semesta alam. Besar dalam rancangan-Mu dan agung dalam perbuatan-Mu.
Matamu terbuka melihat segala tingkah laku anak-anak manusia untuk mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah lakunya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Oke, kalau kita lihat di Yeremia 32 ayat 17, jelas Allah itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Menciptakan langit dan bumi itu gampang apa susah? Buat kita susah, nggak bisa gitu. Kita bikin HP, softwarenya di-upgrade terus nggak? Upgrade terus. Kenapa? Karena ada kesalahan. Kita bikin sistem ini aja nih keyboard yang begitu. Masih selalu di-upgrade terus. Kenapa? Karena ada hal yang tidak sesuai. Tuhan menciptakan langit dan bumi itu dari awal Tuhan sudah bilang semuanya sangat baik. Oke, kenapa sangat baik? Karena ciptaannya itu bisa mengelola dirinya sendiri. Yang namanya bumi, yang namanya semesta alam, itu selalu melakukan harmonisasi secara otomatis. Oke? Dan itu berarti sebetulnya ciptaan itu sungguh diperhitungkan, difikirkan, dan betul-betul diciptakan dengan luar biasa. Tidak ada kesalahan, dan itu berarti yang membuat adalah seseorang yang sangat luar biasa, ya, karena itu adalah Allah sendiri. Oke, kita buka di slide yang pertama. Ya, di situ saya tulis di Yeremia 32 ayat 17 sampai 20. Ayat ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa di tengah pergumulan, kekhawatiran, ya, karena kita manusia, terus kita punya ketakutan, ada Allah, ya, yang apa ini salah ketik atau apa ya? Yang berdaulat, oke, yang bisa mengatasi segala kekhawatiran dan ketakutan kita. Oke, dan kita dipelihara oleh Allah yang berdaulat ini. Dan yang mampu melakukan apa yang berdaulat, yang berkuasa, dan yang mampu melakukan apapun. Ini kayaknya banyak salah ketik atau diketik ulang ya. Oke. Ya. Allah memegang kontrol atas ciptaannya. Itu tadi yang saya bilang. Dialah yang mengarahkan semua kejadian menurut kehendaknya. Saya mau buka coba dari Yesaya 46 ayat 10. Akulah yang memberitahukan dari awal mulanya hal-hal yang terakhir dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, rencanaku akan terwujud dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Kalau kita lihat di sini bilang Allah megang kontrol atas ciptaannya. Kita berhak nggak untuk menanyakan atau mempertanyakan, Tuhan kenapa engkau menciptakan nyamuk misalnya? Sehingga saya digigit nyamuk. Oke. Ya, kemarin saya coba pengen tahu di Siprus. Oke, negara yang saya mau datangin itu masalah besarnya apa? Jawabannya nyamuk. Saya ketawa sendiri sebetulnya. Ya, kenapa nyamuk? Gitu ya, biasanya kan nggak ada. Apalagi mungkin masih musim dingin gitu. Tapi di YouTube itu tuh bilangnya nyamuk. Nyamuk itu bisa membuat kita susah. Kalau kita ditanya nyamuk itu gunanya apa? Ada gunanya nggak nyamuk? Ya. Oke, nyamuk itu kalau nggak ada yang kehilangan makanan nggak? Ada. Kalau dia kehilangan makanan, ada lagi nggak yang kehilangan makanan? Ternyata pernah ada penelitian bilang kalau tidak ada makanan yang jenisnya menurut kita itu mengganggu gitu ya. Mungkin pohon juga banyak yang mati ujungnya. Kalau pohon banyak yang mati, dunia menjadi gersang. Kita nggak nyaman lagi di sini dan akhirnya cepat mati juga. Jadi segala sesuatu itu ada perhitungannya gitu ya. Ada sesuatu yang kelihatannya mengganggu kita, tapi sebetulnya itulah yang menjaga keberlangsungan dari kehidupan. Oke, jadi Allah itu memegang kontrol atas ciptaannya. Oke,
Allah itu tidak dibatasi oleh pemahaman kita. Ya, kita memahaminya seringkali begini. Mestinya Tuhan tuh menciptakan segala sesuatu yang buat kita berguna dong. Ya kan? Jangan nyamuk lah. Ya, apalagi bakteri. Gitu ya. Tapi sebetulnya semua hal itu menyebabkan kita sadar bahwa kita harus bergantung sama Dia. Bahwa ternyata kita tidak bisa berjalan sendiri. Di luar pemahaman kita. Nah di belakang itu ada apa lagi? Saya nggak tahu, mesti tanya Tuhan. Jadi selalu kita harus tanya kepada Tuhan. Oke. Kemudian kalau kita lihat, gara-gara banyak pertanyaan, gara-gara apa segala yang kita lakukan, itu kita sebetulnya menjadi bertanggung jawab terhadap semua yang kita lakukan. Kalau kita mempertanyakan Tuhan, kira-kira apa yang terjadi sama kita? Apalagi kita sudah mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa, ya. Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita bilang Allah Maha Kuasa itu berarti gimana ya? Biasanya kalau di dunia ini orang yang berkuasa itu kerjanya memperbudak orang lain. Ya kan? Mengintimidasi dan lain sebagainya. Tetapi kita tahu juga bahwa ternyata Allah yang kita punya, Tuhan, itu sangat mengasihi kita. Gara-gara satu orang namanya Adam, kita disayang Tuhan sampai luar biasa. Ya, kita jadi tahu bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Coba kalau nggak ada Adam, coba kalau dia tidak melakukan kesalahan, kita tahu nggak bahwa dia mengasihi kita? Nggak tahu. Ya, oke. Itu membuat kita jadi berpikir, ya. Adil nggak kalau tahu-tahu gara-gara kesalahan Adam dibuang dari Taman Eden? Adil dong. Jadi setiap perbuatan kita itu ada konsekuensinya. Karena Allah yang Maha Kuasa itu adalah Allah yang adil. Oke? Baik, kita terus lihat yang berikutnya. Tuhan itu melihat segalanya. Jadi kalau kita ngumpet-ngumpet, perilaku kita aneh-aneh gitu, kok kita tetap dapat konsekuensi ya? Padahal Tuhan nggak ngelihat kelihatannya. Atau teman-teman nggak ngelihat. Atau papa mama atau istri atau anak kan nggak ngelihat. Kok ternyata konsekuensinya tetap terjadi. Karena memang Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan itu bukan Allah yang pendendam, tetapi konsekuensi tanggung jawab itu harus ditanggung. Oke? Dan kabar baiknya ternyata Tuhan itu bukan cuma sekedar ngejar tanggung jawab kita, tapi Dia juga mengasihi kita sehingga Dia kirim anaknya untuk mati buat kita, ya. Maha Kuasa tetapi tidak maha menguasai. Oke? Dia tidak mau maha menguasai. Bisa nggak? Bisa. Tapi Dia mengasihi kita. Oke? Next slide. Oke, di sini ada beberapa komponen dari kedaulatan Allah. Ya, kuasa dan hikmat adalah miliknya untuk memastikan rencananya terlaksana. Bisa nggak kita menghalangi rencana Allah untuk terjadi? Jawabannya pasti tidak bisa, karena kita diaski, kita Kristen. Kita tahu rencana Allah pasti terjadi. Kadang-kadang kan kita berpikir, iya ya kok bisa tiba-tiba Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Kenapa milih di situ ya? Oh dia sekedar mengenapi, oh berarti semuanya dirancang dong. Padahal kalau kita lihat sepertinya adalah segala sesuatu berjalan dengan natural. Keluarga Yusuf dan Maria ya itu terpaksa pergi ke Bethlehem. Karena apa? Sensus. Jadi yang memicu siapa? Yang memicu Tuhan atau manusia? Ya, yang memicu adalah Tuhan sebetulnya. Tetapi manusia itu tidak bisa menggagalkan rencananya. Gitu ya. Jadi nggak bisa tuh tahu-tahu nanti Kaisar Agustus bilangnya, oke, jangan kembali ke tempatnya masing-masing, tapi pergi dah ngumpul aja di Siprus misalnya gitu. Ya, enggak. Karena rencana Tuhan sangat jelas, ya.
Kuasa dan hikmat adalah miliknya. Kita buka dari Roma 11 ayat 33 sampai 36. Bisa bantu ditampilkan nggak? Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau kita teliti satu-satu nih, siapa yang tahu pikiran Tuhan? Nggak ada. Karena kita bisa melihat, kita kalau belajar di manajemen gitu ya, kita lihat gimana caranya seorang manajer membuat seseorang melakukan sesuatu dengan senang hati. Influencer bertingkah seperti influencer sebetulnya. Ya, apakah Bapak menjadi influencer terhadap kaisar atau terhadap Kaisar Agustus? Enggak kan? Tapi kenyataannya terjadi. Ya, nggak bisa dihindari. Tuhan tahu. Kemudian ini lagi ayat 35. Pernah dengar gak? Berikan persepuluhan, nanti kamu akan dapat kembali berlipat kali ganda. Pernah dengar ya? Kayaknya udah biasa dengar lah. Tapi Tuhan ngomong di sini apa? Siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Artinya Tuhan sendiri yang mutusin mau ganti atau nggak mau ganti. Itu bukan urusan kamu. Kita nggak bisa memicu Tuhan untuk melakukan sesuatu karena kita melakukan sesuatu. Oke, jadi betul-betul Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Ya, itu yang kita mesti tahu. Kuasa dan hikmat adalah miliknya. Oke, kemudian yang kedua situ ada kedaulatan karunia-Nya melengkapi keselamatan yang direncanakannya. Kita buka dari Efesus 1 ayat 4 sampai 6. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi kita udah bisa lihat di sini bahwa Tuhan itu sungguh memberikan kasih karunia menurut kedaulatannya. Kok menurut kedaulatannya? Kenapa? Karena ternyata Tuhan itu menjadikan kita anak-anak-Nya bukan karena kita baik, bukan karena kita pinter, bukan karena saya paham Alkitab, bukan karena saya sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, sampai kitab-kitab Deuterokanonika atau kitab-kitab dari gereja-gereja yang lebih banyak lagi. Bukan. Tetapi betul-betul karena Dia mengasihi, karena Dia ingin memberikan kasih karunia kepada kita. Oke, itu kedaulatan. Jadi kalau ditanya Allah itu adil. Adil. Lah, kenapa saya dikasih karunia padahal kita banyak salah? Padahal kita nggak cocok untuk bisa masuk surga sebetulnya. Malah untuk bisa kita jadi masuk surga adalah keadilannya bekerja dengan cara apa? Menggantikan seseorang, oke, menjadi berdosa dan mati buat ganti segala kesalahan kita. Oke, kita baca yang berikutnya. Perspektif berada jauh di atas pemahaman manusia yang terbatas. Oke, Mazmur 103 ayat 19. Sorry, saya minum dulu ya. Bentar. Tuhan telah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas
segala sesuatu. Apa artinya? Ayat ini sebetulnya berbicara tentang perspektif yang mengalihkan fokus kita dari kekacauan dan kebingungan dunia di sekitar kita ke realitas tak tergoyahkan dari pemerintahan Allah. Kalau Allah bilang saya menegakkan tahta saya di sorga, kerajaannya berkuasa. Ya, kita ngegoncangin presiden Amerika gampang nggak? Susah, nggak semudah itu. Goncangin Putin gampang nggak? Sulit. Ya kalau ngomelin Zelensky bisa, presiden Amerika. Oke. Tapi menggoncang Amerika sulit. Nah sekarang Tuhan ada di sorga tahtanya. Bisa nggak? Ada nggak? Siapa yang bisa menggoncang dia? Ya. Kalau kita berdiri di atas gunung, kita melihat pemandangan yang indah gitu ya. Ada sungai belok-belok, ada gunung. Itu kelihatannya wah indah sekali. Tahu nggak betapa rumitnya itu dibuat kalau kita yang suruh bikin menjadi satu scene drama misalnya. Jadi satu scene movie. Susahnya bukan main. Tetapi Tuhan bisa membuat itu berjalan dengan harmonisasi yang luar biasa. Ya. Itu menunjukkan bahwa kedaulatannya adalah sangat luar biasa. Oke. Kemudian Daniel 4 ayat 35. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Artinya dia penguasa surga gitu ya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Kenapa saya ngambil dari Daniel? Ingat satu raja namanya Nebukadnezar. Oke, dia merasa dirinya adalah seorang raja yang sangat luar biasa. Tapi Tuhan dengan sekali gerakin kecil aja, dia makan rumput. Ya, Tuhan gerakin sedikit aja, orang jadi lihat dia seperti orang gila, mudah sekali. Jadi sebetulnya dia itu anggap yang namanya bumi itu sebetulnya remeh. Tetapi bisa nggak kita bayangkan, kita sekarang ini diperhitungkan sebagai anak-anak Allah. Jadi remeh nggak? Enggak. Itu kedaulatan Tuhan untuk membuat kita menjadi anak-anak Allah. Oke? Jadi kalau kita mendapat kedaulatan Tuhan, kita anggap remeh nggak? Oh tidak. Ya, Allah yang berdaulat mengangkat kita. Sehingga kita tidak lagi dianggap remeh. Sebetulnya Tuhan, Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit. Kita bisa nggak menganggap remeh bala tentara langit? Ya, kenapa sampai ada orang menyembah malaikat? Menyembah dewa-dewa, menyembah allah-allah kecil. Karena mereka nggak bisa menyentuh bala tentara langit. Tapi Tuhan, penduduk bumi dan tentara langit itu remeh. Dan sekarang kita bukan masuk dalam kelompok orang yang remeh. Karena kita itu ditempatkan oleh Tuhan sebagai anak Allah. Bahkan segala kesalahan kita sudah ditutup oleh Dia. Oke, next screen. Ini di sini saya cuma sampaikan beberapa sifat Allah. Tapi sebetulnya sifat Allah jauh lebih banyak. Ya. Oke, kita lihat kasih Tuhan tidak bersyarat dan penuh pengorbanan. Siapa yang tahu? Siapa yang percaya? Atau siapa yang nggak percaya deh? Ada yang angkat tangan nggak? Minggu lalu di gereja saya soalnya pastornya khotbah, tahu-tahu ada yang angkat tangan tuh. Pastor, itu masih kurang sempurna tuh, bikin kita jadi bingung. Waduh, di sini saya kasih kesempatan dah. Oke? Jadi semua percaya bahwa kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 10.
inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, kasih Allah itu luar biasa. Allah itu Allah yang mengasihi. Oke, yang berikutnya dari Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Berdaulat nggak? Kita kalau ngelihat begini, kita nggak ngomong lagi bahwa Tuhan bukan Allah yang adil. Kenapa? Karena keuntungannya buat kita. Kalau kita pergi ke pengadilan, ya, kita akan bilang nggak kalau ada orang yang sudah mengkorupsi Pertamina segitu gede, hukumannya nggak jelas. Nggak adil kan? Gimana dengan kita? Kita berdosa loh, tapi Tuhan yang mati. Ya, seberapa kasih Tuhan. Itu keputusan Allah yang adil, Allah yang luar biasa, tapi Dia berdaulat untuk bisa menyatakan bahwa saya mau mengasihi anak-anak saya yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Oke, next. Bukan next screen, tapi kita buka yang berikutnya ya. Allah kita, ya, tapi hati-hati nih. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Oke, kita lihat dari Keluaran 20 ayat 5b. Oke. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Cemburunya Tuhan itu lebih parah daripada cemburunya seorang suami. Oke, jadi jangan main-main. Ya, oke, saya nggak mau bahas ini sampai lebih dalam, tapi kalau kita lihat, seolah-olah loh Tuhan kok nggak adil ya keturunan ketiga dan keempat. Sadis amat gitu. Tapi di ayat yang lain Tuhan ada kasih tahu juga. Kenapa sampai turunan ketiga dan keempat? Sebetulnya itu adalah efek bola salju. Gara-gara kesalahan seseorang, akibatnya anaknya jadi kena nggak? Kalau seseorang melakukan kesalahan, katakanlah jadi miskin misalnya. Anaknya jadi miskin juga nggak? Jadi miskin. Cucunya miskin juga. Jadi susah. Ya, itu adalah bola salju sebetulnya. Tapi Tuhan itu di ayat yang lain sudah menyatakan bahwa siapa yang salah dialah yang akan mempertanggungjawabkan apabila keturunannya melakukan kebenaran. Ya. Oke. Kemudian di Ulangan 4 ayat 24. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Berani nggak kita bikin Allah kita cemburu? Ya, saya berharap nggak ada satupun yang berani. Oke, next. Sifat kekal Allah dan kekuatannya yang tak tergoyahkan. Ya, tadi kita udah baca bahwa Allah Bapa di sorga itu membangun tahtanya di sorga. Oke, kita nggak perlu baca, nanti lihat sendiri. Ya. Kemudian yang berikutnya, Allah kita adalah Allah yang adil. Tadi kita udah bicara soal Allah yang adil. Kemudian yang berikutnya, sifat Allah adalah memastikan kita senantiasa kembali kepada kebenaran. Kenapa? Kalau kamu sudah ditebus, jangan tetap berdosa dong. Susah jadinya nanti. Ya, repot sendiri. Sampai Tuhan bilang tidak ada lagi darah yang bisa dicurahkan untuk menebus dosa yang sudah, orang yang sudah ditebus. Kita buka Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Udah belum yang baik dikasih tahu pada kita? Sudah dong ya. Udah. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu.
Jadi itu aja sih yang sebetulnya diminta oleh Tuhan. Ya, enggak banyak. Adil, setia, rendah hati di hadapan Allah. Oke, kalau kita mau detailin lagi, ini bisa makan waktu sehari lagi. Ya, cukup nggak waktunya sehari lagi? Oke, coba dipelajari lagi. Rendah hati dah satu di hadapan Allah. Artinya apa? Rendah hati itu berarti saya mentaati yang Tuhan ngomong. Oke, bukan kita lawan. Kalau kita di jalan, polisi udah bilang dilarang belok ke kiri. Itu kan? Harus belok ke kanan. Tapi karena saya naik motor, kalau saya belok ke kanan, terputar baliknya jauh. Potong aja dah ke kiri. Itu sombong nggak? Atau itu orang pinter? Orang pinter di dunia ini pikirannya. Tapi itu adalah orang sombong. Karena begitu ditabrak, bukannya dia minta maaf karena dia sudah melakukan kesalahan, malah orang yang nabrak dia atau dia yang nabrak orang, maki-maki orang yang nabrak dia. Ya, betul nggak? Jadi lebih dari sekedar sombong. Oke, next. Ya, screen berikutnya. Nah, Allah mau terus berelasi dengan yang dikasihinya. Dia itu mau terus berhubungan sama kita. Di sini saya kasih ilustrasinya adalah seperti hubungan antara suami dan istri. Oke, bentar, saya buka catatan saya dulu. Nah, seorang suami itu pengennya gimana? Mengasihi istri, mengasihi keluarga, menjaga, memberi petunjuk, mengarahkan, ya, kemudian mendisiplin, kemudian mengkoreksi, ya, dan yang dia tuntut adalah komitmen dan kesetiaan. Ada nggak di sini istri, ya, saya nggak nanya bapak-bapak dulu, istri yang senang dengan suami yang kayak tadi, mengasihi, menjaga, memberi petunjuk, mengarahkan, mendisiplin, mengkoreksi, komitmen dan setia. Atau yang dipikirin cuman komitmen sama setianya doang. Pokoknya tiap akhir bulan setoran dah ke saya. Ya kan? Kemudian setia. Jangan lirik kanan, lirik kiri. Ya enggak? Ya, itu istri. Suami gimana? Gitu juga enggak? Kadang-kadang dia ngebalik. Saya udah setoran tiap bulan. Lu jangan lirik kanan kiri dong. Ya kan? Gimana dengan Tuhan? Tadi Tuhan bilang saya cemburu, saya api yang menghanguskan. Ya, itu sebetulnya sesuatu ilustrasi yang kita bisa pelajari dari Tuhan sendiri. Oke, jadi pertanyaan terakhir, ya, maukah kita mentaati perintah dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa? Siapa yang nggak mau? Oke, nggak ada yang angkat tangan. Oke. Nah, kalau sekarang saya balik pertanyaannya. Siapakah yang kita hadapi bila kita melawan perkataannya? Yang kita hadapi adalah Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita bisa sombong sama pengendara mobil yang nabrak kita gara-gara kita belok, kita bisa nggak sombong sama Allah yang memberikan firman-Nya? Silakan difikirkan. Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu hari ini, mengakui kedaulatan-Mu. Kami bersyukur atas kuasa-Mu, atas hikmat-Mu, atas kasih-Mu, atas pemeliharaan-Mu, atas penjagaan-Mu, tetapi juga Tuhan, atas anugerah-Mu. Kami menyerahkan kegundahan, kecemasan, dan ketakutan kami kepadamu Tuhan. Bantu kami untuk percaya pada rencana-Mu yang memberikan hidup bagi kami. Bahkan saat kami tidak memahaminya. Berikan kami keberanian untuk melangkah maju dengan iman, bersyukur, dan berbuah dalam melakukan hal-hal yang tampaknya mustahil. Kami tahu bahwa bersama-Mu semua hal mungkin terjadi. Karena Roh-Mu yang kudus sudah Kau curahkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Puji Tuhan, syukur pada Allah yang telah menyampaikan firman-Nya pada pagi hari ini melalui Pak Yoke pribadi. Terima kasih atas pelayanannya, kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Pak Yoke. Seberapa dari kita yang diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Ngangkatnya begini. Oke, semoga kita semua bisa melakukan apa yang Tuhan sudah sampaikan pada hari ini. Baik, Bapak Ibu semua, kita akan memberikan persembahan kita pada hari ini. Buat kita yang ada di sini akan ke depan membawakan persembahan. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom maupun yang ada di kanal YouTube Yaski TV bisa menyalurkan persembahan Bapak Ibu semua melalui QRIS Yayasan Yaski. Roma 12 ayat 1 Bapak Ibu, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan memberikan persembahan yang di Heartland Center Building ini dimulai dari sebelah kanan saya. Kita akan naikkan pujian Betapa Hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, kami mengucap syukur Tuhan pada saat ini kami boleh diperkenankan untuk memberikan persembahan kami Tuhan. Dan biarlah kiranya persembahan ini boleh diolah seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, untuk dapat disalurkan bagi hamba-hamba Tuhan di daerah, untuk para pengerja-pengerja-Mu Tuhan, yang menyampaikan Injil dimanapun mereka Kau panggil, Kau tempatkan Tuhan. Biarlah kami boleh terus mendukung mereka, juga dengan doa-doa kami, sehingga mereka pun dapat menjadi garam dan terang di tempat mereka Kau utus. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu Yesus Tuhan dan Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu, mari kita berdiri. Kita akan akhiri devosi kita pada pagi hari ini dengan tetap menyembah kepada Tuhan, bahwa Tuhan Allah yang layak dipuji, Tuhan yang kita sapa dan kita kenal sampai saat ini dan selama-lamanya dalam diri Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita akan naikkan pujian Ku Kagum Akan Engkau. Setelah itu minta kesediaan Pak Pendeta Yusak Wijaya untuk membawa doa syafaat dan berkat pada pagi hari ini. Sungguh menakjubkan.
ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, sebagaimana pujian yang baru saja kami lantunkan, kami kagum kepada Engkau adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, di mana dalam menjalankan otoritasnya tidak pernah menjadi otoriter ya Bapa. Kami boleh menikmati keadilan dan kasih Tuhan berjalan bersama. Karena itu kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Dan kami patut mengagumi dan heran akan Engkau yang telah menciptakan setiap kami pribadi demi pribadi. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami akan kedaulatan Tuhan. Dan jangan biarkan kami menginjak-injak dan meremehkan keadilan yang telah Tuhan nyatakan dan kami lihat dalam kehidupan kami. Bapak, kami bersyukur untuk hamba-Mu, anak-Mu yang Kau kasih Pak Yoke yang telah boleh menjadi berkat di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan terus akan pakai Pak Yoke dimanapun dia berada. Dan khususnya Tuhan, di dalam rencana akan kepergian ke Siprus nanti, kami berdoa Tuhan, Pak Yoke akan menjalankan satu penerbangan yang cukup panjang. Kan memang ada pesawat yang canggih, ada pilot yang berpengalaman dan juga para kru yang sudah terbiasa menjalankan tugasnya. Tetapi Tuhan mengingatkan setiap kami, khususnya Pak Yoke, bahwa kehidupan ini, perjalanan ini semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengendalikan seluruh perjalanan baik di lewat udara maupun lewat darat. Dan kami percayakan Pak Yoke agar Tuhan pimpin selama berada di sana. Bukan hanya membawa nama harum FEBC, tapi juga mengharumkan nama Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan juga pada saatnya boleh pimpin Pak Yoke udah boleh pulang kembali dengan selamat tanpa kurang sesuatu apapun juga untuk boleh berjumpa dengan orang-orang yang dikasihinya. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mau berdoa ya Bapak, khususnya untuk pergumulan yang dialami oleh bangsa kami saat ini Tuhan. Kami sungguh sedih dan prihatin ya Bapak, melihat begitu banyak kasus-kasus korupsi yang terbuka dan yang sungguh menjadi mencengangkan banyak orang. Dan kami tidak mengerti bagaimana orang-orang yang sudah mendapatkan jabatan yang begitu baik dan punya penghasilan yang cukup lebih dari memadai, tapi masih menggunakan kekuasaan yang mereka miliki dan mereka pakai untuk memperkaya diri. Tuhan, biarlah mereka diingatkan ya Bapak, bahwa satu saat mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka kerjakan kepada Allah yang memberikan kuasa, Allah yang memberikan jabatan yang harus kembali dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bapak di surga, kami juga berdoa Tuhan, begitu banyak bencana-bencana yang terjadi, khususnya bencana banjir yang melanda beberapa tempat dan menimbulkan banyak kesedihan dan banyak kesusahan, khususnya bagi mereka Tuhan yang mengalami bencana ini.
Bapa di surga, biarlah Engkau juga pakai para institusi, khususnya pemerintah kami dan beberapa institusi non-profit yang berusaha untuk boleh meringankan kesusahan mereka. Dan banyak kerugian materi dan kebutuhan bahan makanan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan ciptaan-Mu yang dalam keadaan seperti ini. Dan mereka terus diingatkan hanya berharap kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa Tuhan, khususnya untuk pemimpin negara kami di dalam memasuki 100 hari ini pemerintahan. Kami melihat begitu banyak kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat banyak. Dan kebijakan-kebijakan yang justru cenderung tuh dipakai untuk meningkatkan sistem oligopoli di negeri kami ini Tuhan. Kami berdoa ya Bapak, biarlah pada dalam waktu yang masih panjang ini, Tuhan bekerja lewat Roh-Mu yang kudus, mengingatkan banyak orang-orang yang sangat kritis untuk boleh menggunakan pelbagai media, sosial media untuk mengingatkan pemerintah kami. Dan juga mereka yang duduk dalam pemerintahan untuk benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan takut dan gentar akan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dan pada akhirnya kami juga mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, baik yang ada di dalam ruangan ini ataupun yang mengikutinya lewat Zoom. Tuhan, Kau tahu setiap pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu ini Tuhan. Entah sakit penyakit, entah pergumulan dalam iman mereka. Dan banyak hal yang mungkin tidak bisa disiaringkan kepada orang lain, tetapi hanya kepada Tuhan semata-mata. Ya Bapak, biarlah Engkau turut campur dalam persoalan yang mereka hadapi. Engkau menghapus setiap air mata yang ada. Dari air mata duka menjadi air mata sukacita. Melihat bagaimana cinta kasih Tuhan di dalam menyelesaikan setiap pergumulan yang dihadapi anak-anak-Mu ini. Terima kasih ya Bapak. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang mengasihi anak-anak-Mu ini. Allah yang bisa dipegang janjinya senantiasa. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami berdoa. Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, kita menerima berkat yang Tuhan berikan. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus boleh senantiasa memimpin dan menyertai hidup kita. Supaya hidup kita boleh berjalan bukan di dalam kuasa kita sendiri, tetapi di dalam pimpinan dan kedaulatan Tuhan. Sehingga hidup kita yang telah diberkati ini boleh kita pakai menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk, saat teduh dan ibadah selesai.